Shalom teman-teman teens yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi untuk mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Engkau mempertemukan kami kembali untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, dan berkati kami supaya kami mendapat sesuatu hal yang baru yang dapat kami jadikan contoh, pedoman, dasar dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga memberkati teman-teman yang belajar hari ini, dan tolonglah mereka, Engkau bekerja dalam diri mereka masing-masing. Roh Kudus menuntun mereka sehingga mereka mampu menelaah dan mengerti tentang kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar. Amin. Nah, pada bulan ini, Pak Gembala kita telah memberikan tema yaitu tentang breakout, ya. Yang artinya hidup yang dimerdekakan atau hidup yang dibebaskan dari segala macam kehidupan yang tidak baik. Pada minggu yang pertama kita mempelajari tentang freed from sin, yang artinya dibebaskan dari dosa. Pada minggu kedua kita mempelajari tentang berani keluar dari zona nyaman. Dan pada minggu ini kita belajar tentang keluar atau hidup dibebaskan untuk menjadi pemenang. Ya. Dan sebelumnya kita baca dulu yang menjadi dasar perenungan kita atau pembahasan kita pada hari ini yang terambil di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saya bacakan buat kita. Dengan judul perikop di situ, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu, dan tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sukacitalah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah, hendaklah tertawamu, kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Nah, yang kita pelajari hari ini yaitu keluar atau hidup dibebaskan untuk menjadi pemenang. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau topik kecil, ya. Yang pertama yaitu adanya penguasaan diri. Saya bacakan lagi di pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Dan manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa.
Yang perlu kita lakukan supaya kita menjadi seorang pemenang atau keluar atau hidup dibebaskan untuk menjadi seorang pemenang, yang pertama yaitu adanya penguasaan diri. Nah, di dalam pasal 4 ayat 1 ini tentang kebenaran firman Tuhan ini berbicara bahwa dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu, bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, pertengkaran timbul ketika kita tidak dapat menguasai diri, ya. Ketika kita tidak menguasai nafsu kita, ya. Maka yang terjadi adalah keinginan kita yang bertentangan dengan firman Tuhan akan berontak di dalam diri kita. Maka kita akan pasti melakukan hal buruk itu, ya. Tentu yang bertentangan dengan firman Tuhan ini adalah hal yang buruk, ya, yang tidak baik bagi diri kita dan diri orang lain juga. Adanya penguasaan diri, salah satu contoh yang saya temukan dari salah satu hamba Tuhan yang pernah saya temui, di mana suatu ketika anak dari si hamba Tuhan ini menghilangkan kunci gereja, ya, di mana suatu hari itu mereka butuh kunci itu, di mana beberapa jam lagi mereka butuh untuk buka pintu, ya, buka pintu gereja. Tetapi kuncinya udah hilang, di mana serafnya juga udah tertinggal di dalam gereja, jadi belum bisa diambil. Nah, kalau kita melihat kondisi mendesak dan kunci tidak ada atau hilang. Nah, apa yang dilakukan si bapak ini? Kalau kita melihat dari sisi manusia yang pada umumnya, ya, baik yang sudah mengenal Tuhan, baik yang belum mengenal Tuhan. Tetapi kalau tidak ada penguasaan diri, yang saya lihat pada orang yang tidak penguasaan diri adalah kemungkinan anaknya ini dimarahi, ya, kemungkinan anaknya ini dipukul. Tetapi si hamba Tuhan ini tidak melakukan hal demikian, karena dia telah menguasai dirinya, di mana dia memanggil anaknya dan berkata, ayo kita cari. Itu tidak jatuh kemana-mana, pasti ada, pasti ketemu. Dan mereka cari beberapa saat dan benar saja kuncinya ketemu. Nah, kalau kita melihat, kalau si hamba Tuhan ini tidak ada penguasaan diri, tentu yang terjadi adalah marah-marah, ataupun bisa memukuli anaknya, ataupun pertengkaran, ya, yang terjadi, menyalahkan, kamu kenapa hilangin kunci itu, padahal kunci itu dipakai pada saat ini juga. Nah, poin yang kedua yang perlu kita pelajari supaya kita dapat keluar atau hidup dibebaskan untuk menjadi pemenang, yaitu berdoa dengan benar. Saya bacakan pada ayat pasal 4 ayat ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, ini sudah jelas, ya, gimana ketika yang kita minta itu adalah keinginan kita yang berlebihan, ya, bukan sesuai dengan apa yang kita perlukan, bukan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang kita minta adalah berlebihan, ya, di mana melebihi kemampuan kita, melebihi kemampuan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Bukan berarti kita tidak boleh meminta apa yang kita butuhkan, ya. Bukan berarti kita tidak boleh meminta apa yang menjadi kemauan atau keinginan kita. Boleh dan bisa, tetapi harus yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Contoh yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin teman-teman pernah membenci seseorang, atau tidak suka dengan seseorang, atau seseorang tersebut tidak menyukai Anda, atau seseorang tersebut cari gara-gara kepada Anda, atau seseorang tersebut mengucilkan Anda. Nah, apa yang Anda lakukan ketika berdoa? Pada dasarnya, manusia yang tidak punya penguasaan diri, tentunya dia berdoa dengan salah.
tidak berdoa dengan benar. Salah satu contohnya, dia mendoakan orang tersebut supaya celaka atau mendapatkan hal yang buruk. Tetapi itu adalah doa yang salah. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita juga mendoakan musuh kita, tetapi bukan supaya celaka, melainkan orang tersebut supaya diberi pemahaman, supaya diberi pengertian. Kenapa? Ketika orang tersebut membenci kita, tentunya kita harus berdoa dengan benar. Kita mendoakannya supaya Tuhan memberikan dia kesadaran bahwa apa yang dia lakukan tersebut adalah merupakan suatu kesalahan. Yang perlu kita lakukan yang ketiga yaitu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Saya akan bacakan kepada kita di ayat yang di pasal 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang Dia anugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Ia katakan, Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang kita lakukan, yang perlu kita persiapkan untuk melawan iblis, yaitu kita baca dalam Efesus pasal 6 ayat 13 sampai dengan 17. Saya bacakan buat kita. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap. Ya, itu yang perlu kita lakukan. Yang pertama, berdirilah tegap, artinya kita tidak mudah digoyahkan oleh keadaan sekitar kita yang dapat mempengaruhi kita ke hal-hal yang buruk. Selanjutnya, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, ketika sesuatu benar, maka kita katakan benar. Tetapi ketika sesuatu salah, maka kita katakan itu adalah salah. Tetapi dalam hal menyampaikan pada orang lain sesuatu benar atau salahnya, kita harus memakai kalimat yang benar. Di mana ketika kita juga menyampaikannya dengan kalimat yang salah, bisa-bisa orang tersebut kita menyalakan api amarah dalam dirinya. Oleh karena itu, pandai-pandailah dalam menggunakan bahasa atau kalimat yang mempunyai etika yang sopan. Kemudian berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan gunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, yang penting yang terakhir adalah terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, firman Allah ini dapat mengatasi segala sesuatu, dapat mengarahkan segala sesuatu dalam diri kita. Oleh karena itu, janganlah berhenti untuk belajar tentang kebenaran firman Allah. Sebab firman Allah yang memberikan keteguran dalam setiap langkah-langkah kita. Ketika kita salah dalam mengambil keputusan, maka kita harus mengingat firman Tuhan. Ya, apa yang menjadi teguran buat kita. Kemudian, yang keempat yang kita lakukan supaya kita dapat keluar atau hidup dibebaskan untuk menjadi pemenang, yaitu mendekatlah kepada Allah. Nah, ada hubungannya di nomor 3 ini, atau nomor 2 tadi, yaitu berdoa dengan benar. Mendekat kepada Allah yang artinya kita tidak menjauhi peribadatan, ya, baik itu berdoa kepada Allah dimanapun Anda berada, ya, baik berdoa di jalan, ya, ketika sedang berjalan, ya selalu berdoa, ya, karena kita selalu harus waspada, baik di rumah ataupun dimanapun berada, kita perlu berdoa. Saya bacakan di pasal 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa. Nah, ini poin ini sangat penting. Kita mendekat kepada Allah. Ya, yang artinya kita tidak boleh meninggalkan setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang menuju kepada pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika kita dekat, ketika kita mempelajari terus kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mendekat kepada Allah. Yang kelima, poin yang kelima yaitu sadar diri. Selanjutnya di ayat di pasal yang 4 ayat ke-8 ini yaitu
Dan sukacitalah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita, dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan engkau. Nah, meninggikan kamu. Ayat ini muncul, kalau kita perhatikan ya, hendaklah di pasal 4 dan 9, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat ini muncul, kalau kita perhatikan bahwa, kenapa sih kita harus berduka cita? Kenapa kita harus meratap? Ya, seharusnya kita bersuka cita, seharusnya kita ketawa. Ayat ini muncul karena di pasal 4 ayat 9 ini yaitu sadarilah kemalanganmu, ya, di mana ayat ini menceritakan atau menuju kepada orang-orang yang belum tahu kesalahannya. Kalau kita perhatikan, seseorang yang belum tahu kesalahannya, belum menyadari bahwa itu salah ya, apa yang dilakukan, maka dia tidak tahu bahwa itu adalah salah. Tetapi kalau dia tahu bahwa itu adalah salah, maka dia akan menyesal, bahkan dia berduka cita ya terhadap perbuatan atau kelakuannya tersebut. Kalau kita melihat kehidupan Paulus, di mana sebelum dia dipakai oleh Tuhan, dia mengejar orang Kristen, bahkan membunuh orang Kristen, ya. Karena dalam pikiran Paulus bahwa apa yang dilakukan itu benar, ya, benar, tidak salah. Tetapi ketika dia dipakai oleh Tuhan, ketika dia dijamah oleh Tuhan, tentunya apa yang terjadi dengan dia? Apa yang telah dia perbuat? Tentunya itu adalah kesalahan dan dia menyesal. Oleh karena itu, setiap kita yang telah belajar kebenaran firman Tuhan, marilah kita menyadari atau menyadari sadar diri ya. Mari kita menyadari apa hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa hal yang kita lakukan yang menjadi kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sadari hal itu dan kita akan memperoleh perubahan lewat mempelajari kebenaran firman Tuhan. Baik, saya ulangi lagi apa yang kita lakukan supaya kita dapat keluar atau hidup dibebaskan untuk menjadi pemenang. Yang kita lakukan yang pertama adalah adanya penguasaan diri, dan yang kedua berdoa dengan benar, dan yang ketiga tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, dan yang keempat mendekatlah kepada Allah, dan yang kelima sadar diri. Oke. Ya, demikian dulu firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pembelajaran yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya apa yang telah kami pelajari ini Tuhan dapat kami pahami, dapat kami kelola, dapat menjadi berkat buat kehidupan kami, perjalanan kehidupan kami, kebenaran firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Dan berkati Tuhan setiap teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan ini. Jika dalam keadaan sakit, Engkau berikan kesembuhan. Jika dalam keadaan masalah, Engkau berikan penyelesaian. Jika dalam kondisi kebutuhan yang mereka butuhkan belum tercukupi, Engkau Tuhan berikan dan cukupkanlah mereka. Dan tolonglah kami Tuhan di kegiatan kami selanjutnya. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuntun kami untuk kami mampu melaksanakan dan mengerjakan ini dengan baik. Dan Tuhan tuntun kami supaya kami dapat memahami lebih lanjut kebenaran firman-Mu. Dan berkati setiap kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.